Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Setelah izin dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu melihat Juwairiyah mengatakan, siapa kamu? Dia bilang, saya Juwairiyah binti Harith, anaknya Raja Mustalik ini, suku Mustalik. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya tawarkan kepada kamu masuk Islam, dan dengan itu saya akan bebaskan kamu dari tawanan dan kau pun akan saya nikahi. Maka kata Juwairiyah, tentu saja saya menerima tawaran itu. Maka beliau pun syahadat di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah masuk Islam, maka tersebarlah berita Nabi SAW mengundang sahabat hadir di pernikahan beliau di kemah, gitu kan? Maka semua sahabat datang pada saat itu. Mereka dihidangkan kurma, dihidangkan segala macam dalam pernikahan tersebut, dan Aisyah radhiyallahu anha ada di situ. Nanti kan kita titik beratkan sini teman-teman, karena banyak orang subhanallah, dan sayang sekali bahkan banyak di kalangan para dai, mereka tidak sadar mereka sedang merusak citranya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan Aisyah itu pencemburu, gitu kan? Baik, Aisyah memang cemburu, tapi ingat teman-teman sekalian, hukum syar'i yang kita ambil sebagai hukum bukan kasus kejadiannya, tapi kasus penentuan hukum dari Nabi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Waktu Aisyah cemburu kepada Khadijah, yang dia bilang, ya Rasulullah, kenapa anda tetap masih mengingat-ingat perempuan yang sudah keriput, yang sudah tua, yang sudah masuk ke dalam tanah, gitu kan? Sementara Allah sudah ganti kepada anda orang yang lebih baik. Maksudnya dia, Aisyah, sama dari Quraisy tapi lebih muda dan masih hidup, itulah. Apa kata Nabi? Ini kan perkataan Aisyah kena cemburu ya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat yang kalau dimasukkan ke air lautan rusak tuh air lautan. Aisyah saking besarnya dosamu. Maka Aisyah pun meminta maaf dan beristighfar kepada Allah. Permasalahannya di sini adalah hukum syar'inya. Waktu Nabi menegur Aisyah itu hukum syar'i teman-teman, bukan cemburunya Aisyah ini. Bisa ditangkap ya? Kita boleh menyebutkan sebagai kisah, tapi jangan Aisyah yang disorotin radhiyallahu anha. Ini berarti memojokkan istri Nabi SAW. Jadi perilaku beliau bukan sebagai sebuah hukum, tapi hukum adalah yang diterapkan oleh Nabi SAW. Dan ini sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan tentang manajemen rumah tangga Islami di YouTube, tentang beberapa riwayat berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita lihat dalam riwayat ini sahih, riwayat Bukhari, Aisyah tidak cemburu teman-teman sekalian di sini. Bahkan di depan matanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Dan Aisyah mengucapkan dalam riwayat Bukhari, setelah Nabi SAW menikahi Juwairiyah, di kemah diundang para sahabat, gitu kan? Maka seluruh sahabat berkata, ya Rasulullah, sebagai penghormatan terhadap pernikahan anda ini, kami bebaskan tawanan-tawanan kami. Maka satu suku semua dibebaskan. Aisyah yang meriwayatkan radhiyallahu anha riwayat Bukhari mengatakan, tidak ada wanita yang lebih mulia ya, dan juga berjasa kepada kaumnya dibandingkan Juwairiyah binti Al-Harith. Karena dengan menikahnya dia dengan Nabi SAW, maka sukunya semua bebas dari tawanan. Perhatikan riwayat ini teman-teman, bobotnya tinggi sekali. Seorang istri Nabi SAW yang selama ini cuma selalu dikenang cemburunya, ternyata di sini beliau meriwayatkan tentang pernikahan Nabi SAW. Bahkan kita temukan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah mahar Nabi SAW dalam pernikahan, itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini harus diperbaikin, harus betul-betul pada tempatnya. Sekali lagi, boleh kita sebutkan kisahnya, tapi jangan jadi tolok ukur hukum itu cemburunya, tapi hukum yang diterapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Aisyah pun radhiyallahu anha, dalam buku-buku sejarah disebutkan, jalan menuju ke Madinah, untanya bersebelahan dengan untanya Juwairiyah. Dan Aisyah menceritakan tentang hal-hal yang disukai dan tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai istri sama-sama dia sampaikan, begini loh Rasulullah suka begini, Rasulullah tidak suka begini. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha di sini bukan masalah cemburunya, malah Aisyah di sini mengingatkan madunya, begini loh istri suami kita. Ini sebuah pelajaran yang penting sekali. Jadi jangan selalu teman-teman hal-hal yang buruk saja yang tahu dikenang dan akhirnya salah dalam penyampaian. Ada kejadian penting namanya kejadian kisah ifk, fitnah, perzinahan Aisyah pada saat pulang dari Bani Mustalik ini. Waktu pasukan lagi istirahat teman-teman sekalian, turunlah Aisyah dari gerandahnya. Jadi biasanya tradisi pasukan muslimin, istri-istri Nabi kalau dibawa, kadang-kadang Nabi bawa 2 orang, kadang-kadang Nabi bawa 1, tapi yang jelas setiap perjalanan Nabi selalu bawa istrinya.
Siapa yang Nabi ajak maka itu yang diajak pergi gitu. Pernah Nabi SAW ajak Aisyah dengan Hafsah berdua, sampai Aisyah mengatakan, saya baru mengetahui ternyata khidmah saya, pelayanan saya terhadap Nabi, ya kurang setelah saya lihat bagaimana Hafsah melayani Nabi SAW. Seperti itulah. Yang jelas setiap unta yang dipakai oleh setiap istri Nabi yang ada itu ditaruh di geranda, dan geranda ini bisa ditaruh di atas unta atau dipikul oleh 4 orang sahabat. Kebetulan waktu perang Bani Mustalik itu dipikul oleh sahabat, gerandanya dipikul oleh sahabat, gitu kan. Kemudian Aisyah karena badannya agak kecil, dia katakan dalam riwayat, maka beliau radhiyallahu anha turun dan mengatakan dalam hadis Bukhari, pada saat pasukan lagi istirahat aku punya hajat, ya, pergi ke padang pasir menunaikan hajatnya, mungkin buang air kecil dan seterusnya. Yang jelas saya pergi ke sana. Kemudian saya pada saat pergi saya kembali ke pasukan, ternyata kalung saya jatuh. Saya pun kembali ke lokasi yang awal, gitu kan. Begitu saya kembali yang kedua kali, ternyata pasukan sudah tidak ada. Jadi Nabi SAW suruh pasukan berjalan, bergerak. Sahabat-sahabat yang mikul geranda Aisyah, kira Aisyah ada di dalam, kena ringan. Nggak tahu kalau ini sudah pergi, lagi pergi gitu. Apalagi tadi waktu sudah pergi, balik lagi sudah kelihatan. Pergi yang kedua sahabat tidak perhatikan. Ringkas cerita, pergilah pasukan ini. Kata Aisyah, aku pun tidak menemukan pasukan, dan pada saat aku sedang duduk di atas sebuah batu, membuka cadar, ya, Aisyah menunggu pasukan ada nggak yang datang. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia namanya Safwan radhiyallahu anhu. Safwan ini sahabat yang dikenal sekali dengan kesolehannya, dengan kebaikan akhlaknya dan amanahnya. Sampai Nabi SAW letakkan Safwan di ujung pasukan. Setiap pasukan jalan, selalu Safwan paling belakang. Tunggu pasukan sudah hilang, udah nggak kelihatan baru dia jalan lagi. Nanti kalau ada pedang jatuh dia yang pungut, ada perisai dia yang pungut, ada kendi dia yang ambil. Tugasnya itu karena diamanahkan. Safwan lihat di lokasi istirahatnya pasukan tadi ada perempuan, dan kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tahu kalau ini Aisyah, gitu. Maka aku pun menutup ya hijab. Aisyah waktu ada Safwan menutup, dan Safwan pun tidak melihatnya, tapi dia mengenalku sebelum aku pakai hijab, dia tahu. Maka Safwan hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu pun ya, Safwan mendekatkan untanya kepadaku dan memberiku kesempatan untuk naik, dan ia pun pergi menjauh dariku. Jadi unta didudukkan, diikat talinya. Biasanya unta kalau sudah duduk itu diikat talinya, dia tenang. Kemudian dibiarkan Aisyah radhiyallahu anha naik ke unta sementara Safwan pergi jauh supaya tidak melihat aurat. Ini menandakan akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia ini. Setelah diberikan kesempatan naik, Aisyah sudah di atas unta, barulah Safwan datang tanpa melihat sama sekali, menarik kembali tali unta kemudian jalan. Pada saat itu kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah ada terucapkan satu kalimat pun dariku atau dari Safwan. Gak pernah Safwan bilang kenapa kau terlambat, kenapa kau tidak pergi, ditanya bagaimana, tidak ada sama sekali kalimat. Juga Safwan, Aisyah sendiri tidak pernah tanya, gak pernah bilang terima kasih, gak ngomong apa-apa nih. Di atas unta istri Nabi SAW, Safwan tarik tali untanya dari bawah, jalan. Pada saat teman-teman sekalian lagi berjalan seperti itu, ternyata saat kami tiba di pasukan, sudah mau tiba, pasukan rupanya sebelum tiba di Madinah, istirahat lagi. Pada saat itu teman-teman sekalian, lagi siang bolong ini. Pasukan istirahat, Aisyah datang dengan Safwan. Waktu melihat kejadian tersebut, kebetulan di dalam pasukan ada ikut Abdullah bin Abi Salul, pimpinan munafik. Dia lihat Aisyah sama Safwan, kesempatan sebarin fitnah. Maka dia mengatakan, mana bisa seorang wanita dengan seorang pria bersama-sama lalu tidak terjadi. Tapi dia kasih mubham, tidak terlalu jelas, tidak terjadi. Dia enggak bilang zina. Dia tahu kalau dia bilang zina tuduhan, dia akan dihukum. Maka tersebar ini seperti virus di pasukan muslimin. Ini gosip ini luar biasa. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, tersebar berita begitu. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, saya pada saat masuk, tiba di pasukan, tidak berpikir apa-apa karena memang tidak buat apa-apa. Unta diturunkan oleh Safwan, didudukkan, saya turun lalu saya masuk ke dalam kemah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Ini sudah tersebar berita nih. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan waktu sudah mau masuk ke Madinah, gitu kan, tersebar berita. Kalau begini dan begitu.
Ini Abdullah bin Abi Salul yang saya bilang dalam riwayat dikatakan namanya juga Ubaidillah. Khilaf di antara ahli sejarah tentang namanya. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah juga. Jadi kalau saya bahasakan, kalau kita pakai riwayat Abdullah sama Abdullah, si ayah Abdullah munafik, si anak Abdullah mukmin. Ya. Jadi ada dua Abdullah, ayah dan anak. Ayahnya munafik, anaknya mukmin. Ya. Si Abdullah mukmin ini datang kepada, jadi Nabi SAW waktu dengar isu ini, beliau menyuruh pasukan jalan tidak berhenti. Selama 3 hari 3 malam teman-teman sekalian pasukan jalan terus. Gosip tentang Aisyah berzina sudah tersebar. Nabi SAW tidak nanya kepada Aisyah, pasukan disuruh jalan. 3 hari 3 malam. Mereka sholat pun ya berhenti sholat langsung jalan. Makan di atas unta, nggak ada istirahat. Kalau sudah malam sekali baru Nabi suruh istirahat. Habis sholat subuh jalan lagi. Selama 3 hari. Tujuannya adalah supaya isu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.